kenapa Pak Presiden masih menempatkan orang-orangnya Presiden Jokowi di dalam lingkaran intinya. Ini menimbulkan tanda tanya, sekuat apa kelompok oligark di lingkaran istana? Kok tidak tersentuh, tidak digeser, dan lain-lain. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di SIPI, di ITS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem, gitu ya. Pak Prabowo mungkin niatnya baik, tapi eksekusi di lapangan bukan orang yang tepat. Assalamualaikum Sobat DN. 2 gelombang reshuffle kabinet telah dilakukan oleh Presiden Prabowo menyusul demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan akhir Agustus lalu. Apakah ini respon yang memadai terhadap 17+8 tuntutan rakyat? Sementara tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran yang waktu itu sempat diajukan oleh para purnawirawan TNI dan telah bergulir ke DPR, kini tidak lagi terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua, dan bagaimana mestinya Presiden sebagai kepala negara merespon tuntutan publik ini? Sebelumnya, silakan Sobat DN subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikuti juga program informasi penting dan hangat dari redaksi kami di multiplatform media sosial kami di @diskursusnetwork. Telah hadir bersama kita ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Bang Ferry Amsari. Terima kasih Bang Ferry sudah memenuhi undangan kami. Sama-sama Mas Ahmad. Ketemu lagi kita ya, setelah lama nggak ketemu. Lama sekali ya. Kayaknya Bang Ferry sibuk nih, sering keluar negeri. Terbalik. Oke, baik, kita mundur sedikit. Sebelum rame-rame Agustus, kita kan mendengar di media, di publik, bahwa ada tuntutan dari para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden dengan berbagai catatan. Kemudian sudah meluncur surat ke DPR, meskipun tidak dibacakan atau belum dibacakan oleh DPR. Tapi setidaknya sudah ada proses dan maju ke DPR. Tapi begitu ada kerusuhan Agustus, itu seperti hilang, digeser, dan tidak ada satupun dalam tuntutan 17+8 itu yang menyinggung soal pemakzulan Wakil Presiden. Gimana tuh membacanya, Bang Ferry? Ya, kalau saya tidak ingin berpretensi bahwa ini upaya menghilangkan isu tertentu, tetapi mungkin ada banyak hal yang teman-teman ini lupa. Kalau Mas Aman baca tuntutan kami sampai ke sana. Kami salah satunya mengadili itu, Mbak. Tuntutan KALS ya? KALS. Bahkan ada yang lebih bahaya tuntutannya. Salah satu teman-teman yang menuliskannya. Itu bahkan memberhentikan Wakil Presiden, bahkan mempertanyakan sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo juga dikasih beban tersendiri ketika itu. Nah, saya melihat memang 2 hal ya kasus Pak Wakil Presiden. 1, Pak Jokowi masih sangat dominan di banyak ruang. Kedua, Pak Prabowo tidak berani memperjuangkan aspirasi soal ini. Karena mungkin itu bagian dari hitung jasa ya, imbal budinya ya. Karena banyak faktor bisa kita ketahui bahwa peran Pak Jokowi memenangkan Pak Prabowo itu besar. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kalau tidak jasa Presiden ke-7, tidak mungkin kita menang, hidup Pak Jokowi, gitu ya. Nah, di 2 ini menurut saya sesuatu yang akan mempersulit gagasan mengungkap kebenaran bahwa kasus Pak Wapres memang kasus yang bermasalah. Tapi sebentar, sebelum sampai ke situ, ini sekaligus untuk katakanlah supaya publik juga didudukkan bahwa untuk proses pemakzulan kan tidak sederhana juga. Gimana proses katakanlah itu bergulir gitu ya? Dalam perspektif personal saya tidak berharap proses pemakzulan ini berujung dimakzulkannya Mas Gibran. Itu poin lain lah tuh. Yang saya mau dengan teman-teman adalah terungkapnya kebenaran. Prosesnya panjang karena harus ada usul dari 25 orang tertulis
apa saja alasan pemakzulan di DPR ya. di DPR, 25 orang di DPR ini. Kalau kemudian 25 ini sudah menuliskan, maka akan dibawa paripurna. Ini paripurna ini tidak mudah karena harus ada 2/3 atau setengah yang hadir, begitu ya. Nanti setengah lagi untuk menyetujui dari yang hadir itu untuk 3/4. 3/4 dari yang hadir itu untuk menyetujuinya. Nah, setelah itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ini, kalaulah sebentar, tadi di DPR terus ke MPR dulu ya? ke MK. Oh, sebelum ke MK ke MPR kan? Enggak. Oh, enggak, DPR langsung ke DPR MK. paripurna ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Di Mahkamah Konstitusi akan keluar delik kewajiban melaksanakan sidang terhadap pendapat DPR yang menyatakan presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum. Yang 5 hal itu, plus 1. Salah satunya yang perbuatan tercela dan lain-lain. Kalau dalam persidangan yang merupakan forum khusus, forum privilegiatum ini, terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden, salah satunya boleh, kedua-duanya boleh juga, melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan konstitusi, maka itu akan dinyatakan bahwa wakil presiden atau presiden terbukti melanggar hukum dan dibawa kembali ke DPR. Dari DPR baru akan dibawa ke MPR. Di MPR lah ujung untuk menentukan dimakzulkan tidak makzul. Kenapa panjang? Karena memang kita punya pengalaman pahit soal pemakzulan. Biasanya politik selesai di MPR saja, ini panjang. Bisakah MK bilang terbukti lalu di MPR dinyatakan tidak? Bisa. Jadi makanya saya bilang secara konsep saya tidak terlalu peduli ruang politiknya bagaimana. Tapi saya butuh tahu bahwa memang wakil presiden tidak melanggar hukum, sehingga Pak Wakil Presiden juga punya hak membela dirinya di MK, begitu ya, bahwa saya tidak bersalah. Nah ini kan Pak Wakil Presiden pun tidak mau kan, kesan yang saya dapat untuk mengungkapkan bahwa saya tidak bersalah, bawa saya ke MK, gitu ya. Nah, karena 25 orang awalnya di DPR ini mudah sekali, Mas. Karena harus 25 orang diantaranya beda fraksi. Ya. 1 orang boleh beda fraksi. Jadi bagi saya ini mudah, tetapi sampai hari ini tidak terjadi. Padahal mudah sekali. Oke. Ada spekulasi bahwa kemarin beberapa anggota DPR itu katakanlah dalam tanda kutip ditarget secara individu bahkan. Itu bagian dari teror politik ya. Saya yakin nggak akan mungkin dibiarkan ya ada 25 orang, minimal 2 fraksi itu mudah mengajukan ini. Tapi kan kalau aspirasinya disetujui oleh ketua partai, bisa ini. Jadi terornya saya yakin malah ke ketua partai dibandingkan kepada individu-individu ya. Oke. Kalau misalnya ya, yang sekarang ini kan bergulir lagi nih, ini masih soal Wakil Presiden Gibran ya, soal ijazah yang kemarin bahkan KPU pun kemudian dalam tanda kutip turun tangan menyembunyikan informasi yang mestinya bisa diakses. Ya tentu mungkin beberapa informasi dokumen pribadi itu pribadi, tetapi kalau menyangkut jabatan publik tidak jadi informasi pribadi kan bisa diakses publik mestinya. KPU sempat mau menutup, kemudian buka lagi katanya. Jadi kalau pakai bahasa Al-Quran kan nikmatku yang mana lagi yang engkau dustakan, saya mau pakai diksinya ya. Dusta apalagi yang hendak engkau tutupi ya. Karena kemarin sebenarnya kalau mau kita mengungkap sebuah peristiwa, itu sebuah bukti petunjuk luar biasa. Yang mana tuh? KPU kemarin. Tiba-tiba mengeluarkan putusan yang berupaya untuk menyembunyikan ruang bagi mereka mengeluarkan alat bukti di persidangan. Ini kan gara-gara ada persidangan perdata, perbuatan melawan hukum, soal syarat itu. Nah, kalau sudah ada persidangan, maka tentu KPU akan dipanggil, Mas. Perlihatkan kepada kami syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak. Kurang lebih pertanyaan hakim akan begitu. Nah, ketika mereka diperintahkan, maka wajib bagi mereka mengeluarkan data itu. Nah, mereka tutupi, kami buat putusan dulu untuk tidak mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan itu. Nah,
pertanyaan besarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya, untuk membuktikan kecurangan di mana di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggara negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul ya. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan. Sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat, katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut-larut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran terungkap di pengadilan perdata nanti, dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan, gitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian setelah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, ya nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah. Sebagai tokoh utama. Oke. Kita ingin bicara masih mengenai 17+8 tuntutan rakyat ya. Yang ya akhir Agustus kita diramaikan dengan demonstrasi, kerusuhan, bahkan penjarahan rumah menteri, rumah para anggota DPR. Kemudian bergulir yang baru-baru ini terjadi kan reshuffle kabinet gelombang kedua. Ya sebenarnya reshuffle yang ketiga, karena yang pertama dulu kan Menteri Dikti ya. Ketika katakanlah setelah kerusuhan ada 2 kali reshuffle.
Nah, kita lalu melihat apakah reshuffle ini bagian dari memenuhi apa yang disebut sebagai 17+8 tuntutan rakyat itu, atau sebenarnya kalau kita lihat wajah-wajah yang tampil, ya kurang lebih lah ya dari partai politik, bahkan ada yang menyebut sebagian tetap saja itu ada kaitan dengan oligarki. Kalau Bang Ferry melihatnya seperti apa? Saya melihatnya itu sama sekali bukan bagian dari tuntutan-tuntutan yang Gitu. ada di 17+8. keributan kemarin, baik yang 17+8 maupun apa yang disampaikan oleh banyak pihak lain. Seperti saya dengan teman-teman asosiasi kan juga menyampaikan tuntutan tersendiri. Kenapa? Karena sepertinya reshuffle kabinet ini atau kocok ulang ini betul-betul mengocok apa yang ada di diri presiden saja ya. Orang-orang yang juga bagian dari presiden yang jauh dari target yang diinginkan 17+8 dan lain-lain itu. Saya merasa bahwa yang diberhentikan, yang diganti mungkin berkaitan dengan aksi kemarin, tetapi tidak berkaitan dengan apa yang dituntut. Misalnya berkaitan dengan aksi, tapi tidak berkaitan dengan apa yang dituntut. Gimana memisahkannya? Nah, misalnya yang diberhentikan kan Kepala Badan Intelijen. Mungkin itu bagian dari kegagalan Kepala BIN ya, melihat maraknya aksi kemarin, sehingga mungkin dia diganti oleh Presiden. Kemudian ada figur-figur yang mungkin dikatakan yang harusnya mewaspadai apa yang terjadi, itu juga diganti. Ada kasus bahkan berkaitan dengan yang lain ya, misalnya Menpora dan lain-lain, itu kan jauh tuh konteksnya. Ya. Jadi dia mungkin berkaitan dengan aksi, tetapi itu bukan bagian dalam rencana untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh teman-teman aksi kemarin. Bagi saya ya sekali lagi reshuffle kemarin itu banyak kelemahan. Satu, dia dilakukan reshuffle karena kepentingan Pak Prabowo. Makanya ada figur-figur yang kemudian katakanlah masih berputar-putar di kabinet gitu ya. Ada yang berganti, ada yang sampai hari ini tidak diganti gitu ya. Artinya ini tidak direncanakan juga gitu ya. Sehingga orang yang akan menggantikan menjadi nahkoda sebuah kementerian itu belum direncanakan sama sekali. Tapi sampai 2 gelombang loh. Atau justru karena 2 gelombang itu? Karena 2 gelombang itu makin jelas tidak terencana. Karena kalau kita lihat 2 gelombang ini kan berdekatan, Mas. Nah itu nggak wajar itu. Kalau memang ini betul-betul sebuah bangunan reshuffle dengan pemikiran yang baik, cukup kan 1 kali saja, gitu. Karena itu semua sudah dipikirkan. Artinya setelah dikocok ulang pertama, masih kepikiran ini perlu diganti lagi gitu ya. Lalu diumumkan lagi, lalu dilantik lagi. Nah, yang seperti ini malah mengindikasikan Pak Prabowo sepertinya tidak terlalu matang di ruang administrasi tata kelola pemerintahan. Saya merasa memang Pak Prabowo wajar tidak paham konsep ketatanegaraan. Tapi harusnya orang-orang di sekitarnya dengan jeli ya, kemudian memberikan masukan kepada Pak Presiden. Saya dengar Pak Mahfud yang pakar juga di isu itu juga tidak mau masuk kan. Artinya ya tidak yang tertarik. sempat disuarakan kalau Pak Mahfud masuk kira-kira akan jadi jembatan kira-kira gitu ya. Ya dalam banyak hal ya, termasuk juga mungkin apa yang terbaik dalam mengelola bernegara. Tapi sekali lagi ini membaca Pak Prabowo juga banyak hal ya. Tapi yang jelas 17+8 bukan bagian dari apa yang direshufflekan. Termasuk ini bisa disisipkan, misalnya Bang Kodari masuk di situ. Bang Kodari kan pernah mengusulkan dulu 3 periode, Pak Jokowi 3 periode. Kemudian, tambah bahaya itu. Ya kan. Terus kemudian pernah mengusulkan Prabowo Jokowi untuk periode ketiga kan. Tapi dia masuk, bahkan sekarang jadi KSP. KSP yang sangat sentral saya kira. West Wing-nya Presiden. Ya, itu dia. Bang Ferry lihat ini gimana? Apakah makin terlihat tidak terencana atau? Ya, saya malah terlihat makin janggal ya. Kenapa
Pak Presiden masih menempatkan orang-orangnya Presiden Jokowi di dalam lingkaran intinya. Padahal harapan publik kan adalah, Pak Presiden, kami masih percaya Anda. Syaratnya Anda singkirkan dulu semua orang Jokowi, kan itu salah satu kelompok ya, yang menyuarakan. Karena bagaimana mungkin Anda bekerja dengan rasa dari Presiden yang lama. Anda harus punya rasa Anda sendiri gitu ya. Jadi kita tidak melihat itu dari Presiden. Presiden malah terkesan, menurut saya ya, masih menyatukan banyak kalangan. Presiden itu harusnya punya ketegasan. Ini kabinet saya, orang-orang saya, tidak ada rasa Presiden yang lama, karena itu tidak boleh ada kesan bahwa dia dikendalikan oleh Presiden lama. Ini orang pentingnya Presiden lama berada di West Wing-nya istana yang bernama KSP. Itu salah satu yang menarik. Belum lagi kalau kita baca kenapa orang yang menyuarakan Presiden Jokowi 3 periode ada di lingkaran inti Presiden Prabowo. Apakah Pak Prabowo mendukung gagasan itu? Apakah Pak Prabowo mendukung gagasan besok 2029 presidennya Prabowo, wakil presidennya Jokowi? Atau tidak-tidaknya kan Jokowi Junior sudah ada nih sekarang. Jadi bagi kita langkah itu tidak masuk akal, tidak sehat juga, jauh dari apa yang dituntut. Bahkan saya menyebutnya dengan teman-teman di asosiasi kami, tuntutan 17+8 ini tuntutan yang sangat sederhana. Dia sebenarnya tidak menyelesaikan masalah utuh, tapi yang terlihat di depan mata, gitu ya. Kan biasa publik ya. Reformasi ini tuntut buat tim investigasi untuk Afan. Tetapi bahkan tuntutan sesimpel ini pun tidak mampu dipilah oleh Presiden mana yang akan dia eksekusi terlebih dahulu agar publik merasa ini Presiden kami loh. Atau justru Presiden mengakomodir hal-hal yang dianggap ya katakanlah permukaan gitu ya, dipenuhi untuk satu meredam situasi ya. Dan kemudian tentu bermanuver politik, bukan benar-benar menyelesaikan pangkal persoalan. Ya, saya yakin itu terjadi. Misalnya Presiden mengatakan akan melakukan investigasi, membuat tim khusus keributan kemarin. Ya. Faktanya saya baru dengar nih, menteri tertentu menyampaikan tidak jadi. Padahal waktu bertemu teman-teman kebangsaan kemarin, aliansi Gerakan Nurani Bangsa, Gerakan Nurani Bangsa, Pak Lukman dan teman-teman para senior itu mengatakan ini akan jadi. Faktanya hari ini dinyatakan tidak terjadi, tidak akan dilakukan. Jadi setelah suasana redam, seluruh kebohongan baru sedang diciptakan. Gitu. Tapi ada teman-teman yang bergabung, ada Komnas HAM, LPSK, Komnas yang lain bergabung bikin tim independen. Bukan itu berarti ya? Saya bukan tidak menghargai upaya teman-teman independen itu untuk mencoba membongkar apa yang terjadi. Tapi sekali lagi, niat baik saya tidak cukup, tapi kewenangan kuat juga penting. Ya. Ini kan yang mau diselidiki salah satunya adalah peran aparat penegak hukum, peran militer ya. Teman-teman itu hanya punya di ruang rekomendasi. Nah ini menurut saya oke, silakan jalankan, tetapi kekuatan yang lebih serius harusnya diciptakan oleh Presiden. Saya punya niat baik, publik boleh saksikan, saya buat tim ini, saya berikan mereka kewenangan untuk mengoreksi bawahan saya sendiri. Saya yang akan menghukum dan menata ulang kembali. Itu baru Presiden yang memahami konteks persoalan. Bagi saya ini belum memahami konteks persoalan sesungguhnya. Oke, kembali ke soal tadi bahwa Presiden ternyata memang belum secara jelas memisahkan garis tegas dengan Presiden pendahulunya yang sebelumnya. Jadi artinya orang-orang kunci Pak Jokowi masih di seputar istana dan seterusnya. Pak Jokowi seringkali disebut tidak jauh-jauh dari teman-teman yang atau oligark atau oligarki ya. Nah, gimana memahamkan publik bahwa apa sih sebenarnya kaitannya antara Pak Jokowi, oligarki, sekarang ada Pak Prabowo, presiden baru yang mestinya punya ketegasan dan seterusnya. Gimana mendudukkan itu?
Ya, kelompok oligark ini kan sebenarnya menempatkan kekuasaan cakar tangannya itu di seluruh lini kekuasaan. Dia bisa mengendalikan apa saja yang mereka inginkan demi kepentingan kekuasaan, kekayaan lah gitu ya. Dan itu terlihat dari figur-figur tertentu ya, yang katakanlah masih mendominasi baik di era Presiden Jokowi hingga Pak Prabowo. Kita misalnya masih mempertanyakan kenapa Pak Erick Thohir, saya ambil contoh ya, selain yang lain nanti. Pak Erick Thohir masih menjadi Menpora, men BUMN, padahal Danantara sudah ada gitu ya. Kerjaan Menteri BUMN tidak ada gitu ya. Nah, uniknya orang akan menyangka bahwa ini adalah akhir dari Pak Erick Thohir. Gitu, selesai gitu. Nah, ternyata begitu reshuffle malah dapat jabatan baru ya, Menpora gitu ya, yang agak sinkron dengan Ketua PSSI ini ya. Nah, sementara kita merasa Pak Eto adalah part of-nya presiden lama begitu ya. Nah, ini menimbulkan tanda tanya sekuat apa kelompok oligark di lingkaran istana. Kok tidak tersentuh, tidak digeser dan lain-lain. Kalau dilihat yang bergeser kemarin kan adalah orang-orang yang bukan, dia mungkin bagian dari simpul kekuasaan, tapi bukan oligark inti begitu ya. Nah, kita bisa lihat itu mudah tersingkirkan. Tapi yang kemudian punya kekuatan modal, kekuasaan, jejaring kuat, itu malah tidak disentuh oleh Presiden Jokowi. Nah, ini pertanyaan publik barangkali ya. Sebenarnya bagaimana sih mestinya negara bersikap terhadap oligark? Negara kan tidak melarang orang punya kekayaan ya, punya dominasi ekonomi. Yang tidak boleh itu adalah memiskinkan orang. Nah, negara sebenarnya bisa mengatur banyak hal. Misalnya, kalaupun mereka kaya, pajaknya sesuai dengan kekayaan. Negara kita belum pernah membuat kebijakan yang mampu membuat para pemilik kekuasaan modal itu membayar pajak sebagaimana mestinya. Malah terjadi pengampunan pajak yang tidak berguna ya, tidak maksimal, hanya untuk mencari uang sebenarnya, bukan menyelesaikan masalah. Kita berharap misalnya ada peran oligark dengan cabang-cabang bisnisnya dalam mensejahterakan rakyat, ada CSR. Tapi CSR itu kan malah dimanfaatkan oleh anggota DPR dan segala macam. Jadi kebijakannya sudah ada, cuman penyimpangannya itu dibiarkan. Jadi negara, dalam hal ini presiden menurut saya, karena negara kita sistemnya presidensial diwakilkan dengan kekuasaan presiden, mengatur ini semua. Nah, sayangnya kita pernah mendengar Pak Presiden ketika berkampanye kemarin, bertemu dengan kelompok oligark yang beberapa orang itu, mengatakan, saya baru sadar, untuk jadi presiden harus bertemu orang-orang ini. Nah, salah satunya kan abang dari Menpora yang baru ya. Jadi ketemu orang ini, saya kalau tahu dari dulu saya akan bertemu. Jadi karena mau mencontoh Pak Jokowi kan, dari titik itu kita tahu bahwa sulit kemudian menata jejaring oligarki ini untuk tunduk pada negara. Jangan-jangan oligarki lah yang membuat negara sedang tunduk, termasuk penyelenggara kekuasaan negara. Kalau boleh diberi contoh konkret ya, bagaimana negara menunjukkan bahwa negara mampu menahan, katakanlah laju pengaruh oligarki yang begitu besar. Apa contoh-contoh konkret yang bisa ditunjukkan ke publik ya? Dulu kalau Mas Aman ingat, Amerika, terutama New York, negara bagian New York, sekacau kita lah gitu ya. Tahun 70-an ya, Al Capone dan lain-lain itu, dengan jejaring oligarki hitamnya ya. Mafia-mafia itu. Negara tahu ada kelemahan mereka. Karena seluruh informasi ada di negara. Waktu itu Al Capone diserang dengan pajak. Sehingga kemudian dia harus ditangkap. Ya. Pajak adalah kekuatan penting untuk menjelaskan orang ini punya masalah di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi bisnisnya. Jadi negara bisa melakukan dengan berbagai kebijakan. Peta kecurangan
kelompok oligark ini ada kok di negara. Kemarin sudah hampir berhasil. Misalnya di Raja Ampat ya, dengan dihentikan, tapi kan hidup lagi. Jadi negara tidak tangguh-tangguh betul dalam hal ini ya. Nah, soal simpul-simpul mana yang dimatikan selalu dalam konsep negara yang berhasil adalah kelompok mafia bisnis. Oligark inilah ya. Nah, kita nggak pernah ke arah itu. Sebentar. Dalam beberapa saat pernyataan setelah kerusuhan, Pak Prabowo bukannya juga sudah menyatakan itu di publik bahwa saya akan hadapi mafia-mafia itu. Mendengar ya itu? Ya, saya mendengar itu dan Pak Prabowo selalu punya pidato yang luar biasa ya. Tetapi eksekusinya selalu jadi pertanyaan besar. Saya mau urai satu-satu sampai ke pidato setelah kerusuhan itu ya. Misalnya pidato mau mengejar para koruptor ke Antartika dan padang pasir. Itu pernyataan kan sangat tendensius ya. Tapi begitu dijajak di ruang eksekusi, kita nggak melihat ada kebijakan presiden soal itu yang maksimal. Ternyata koruptornya ada di kabinet malah ya. Jadi dari Antartika ke Antarkita katanya. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Kenapa presiden selalu menggunakan diksi-diksi berlebihan kalau praktek empirisnya tidak terjadi? Persis juga apa yang kita dengar ketika presiden bicara soal bagaimana menuntaskan kemiskinan. Kita tidak melihat praktik yang jelas. MBK itu bukan praktik menuntaskan kemiskinan, gitu ya. Itu malah menambahkan kekayaan orang lain dan racun bagi anak pelajar kita. Begitu pidato setelah kerusuhan kemarin, presiden sangat berapi-api. Saya akan berhadapan dengan jenderal-jenderal itu dan segala macam saya akan hadapi mereka semua. Tapi praktiknya malah menambah bintang-bintang baru, gitu ya. Malah menempatkan bintang-bintang yang sebenarnya tidak efektif dan tidak baik bagi TNI kita. Kita itu cinta TNI kita, cinta polisi kita, tapi manajemen terhadap TNI dan kepolisian kita malah merusak mereka. Nah, harusnya Pak Presiden sudah punya poin tuh, Mas Ahmad. Saya akan menghadapi ini datanya, saya akan mengeluarkan kebijakan begini-begini. Tapi sama sekali tidak ada. Soal pajak, soal perampasan aset. Perampasan aset kan mau dipaksakan. Kalau Mas Aman baca undang-undang perampasan aset yang sedang dipaksakan Presiden ke DPR, itu soal konsep perampasan asetnya janggal bagi saya. Kalau yang disebutkan di situ sebagai janggal apa? Ya, karena aset yang mau dirampas itu adalah aset hasil kejahatan. Padahal perampasan aset bukan hanya hasil kejahatan, tapi pertanggungjawaban aset. Ente dapat aset ini dari mana? Kalau tidak bisa menjelaskan, ditarik oleh negara. Nah, kalau konsepnya dimaknai begitu, apa bedanya dengan undang-undang pencucian uang? Nah, padahal ini serangkai nih di dalam United Nations Convention Against Corruption kan ada KPK-nya, ada undang-undang Tipikor-nya, ada undang-undang pencucian uang, ada undang-undang perampasan aset. Nah, kalau ini tidak ada salah satu, nggak jalan. Kalau ini salah isinya, nggak jalan. Ini sudah salah isinya, KPK-nya juga nggak jalan. Jadi ini problematika yang memang harus dijelaskan Pak Presiden dengan terang benerang. Oke, kalau gitu, apa kira-kira contoh sederhana kebijakan-kebijakan yang mana yang kira-kira pro oligark dan mana yang sebenarnya against oligark? Saya mau di pertanyaan menarik ya soal sederhana ini. Sekali lagi ini untuk teman-teman Gen Z. Kalau mau sederhana, misalnya Presiden cabut revisi Undang-Undang 19. Balikkan KPK ke nyawa aslinya, gitu ya. Kedua, jangan lupa Pak Jokowi sebelum selesai menghilangkan Komisi Aparatur Sipil Negara agar seluruh kecurangan bisa dikendalikan melalui aparatur sipil negara. Ini kembalikan nih Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN ya. KASN. Dua bentuk undang-undang perampasan aset yang benar. Ketiga, kembalikan TNI dan kepolisian ke fungsi sesungguhnya. Reformasi totalnya dijalankan.
Bagi saya TNI itu kan mengorbankan dirinya untuk masyarakat pertahanan kita. Gajinya saja berapa? Kemarin Pak Dudung baru ngambil uang dana mereka sehingga ada perumahan mereka. Kembalikan uang-uang mereka. Ternyata itu tidak dilakukan. Kok bisa tentara kita cuma dapat gaji per bulan 500-an ribu? Ini kok bisa negara membiarkan begitu? Teman-teman kepolisian ditata ulang. Gagasan paling penting adalah timbulnya polisi lokal, polisi daerah, dan polisi nasional. Agar nih saling kontrol nih. Polisi nasional akan mengendalikan polisi daerah. Kalau polisi nasional main macam-macam di polisi daerah, mereka bisa menangkapnya. Jadi mereka ditata sedemikian rupa agar tata kelola keamanan sipil kita betul-betul dikawal oleh sipil. Itu seperti di Amerika ada polisi federal, mirip kan? Polisi federal ada polisi negara bagian gitu ya. Karena gagasan itu tidak gagasan federalistik sebenarnya. Itu gagasan keamanan untuk menghilangkan struktur kekuasaan. Sebentar. Kemarin kalau tidak salah, Presiden juga melantik salah satu pejabat baru, penasihat khusus Presiden, bidang Kamtibnas dan reformasi kepolisian. Ini bukankah itu bagian dari memenuhi tuntutan itu, sebagian setidaknya? Kalau tugasnya hanya menasehati, bukan eksekuting, saya rasa ini akan jalan di tempat. Presiden kalau mau belajar berbagai reformasi kepolisian, kan selalu ada kelompok khusus yang dibentuk untuk mengeksekusi semua kebijakan. Dan itu akan mengubah sesuatu. Jadi masih jauh ya? Wah, masih jauh, Mas. Masa Presiden butuh penasihat juga? Emang Presiden nggak kekurangan penasihat. Kita geser sedikit ke soal yang agak lain tapi masih hangat sebenarnya. Ketika pasukan TNI mengambil posisi mengamankan gedung-gedung kejaksaan di Jakarta dan di berbagai daerah. Ini secara ketatanegaraan sebenarnya bagaimana melihat ini? Berantakan. Jadi tugas keamanan dan pertahanan kita itu cuma satu, tugas tunggal. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Polisi di bidang keamanan, militer di pertahanan. Kalau militer mengamani lingkungan kejaksaan, itu artinya militer tidak menjalankan tugas konstitusional. Kita berantakan ngelola negara, kurang lebih begitu. Ini kan seperti, lalu orang secara spekulatif kan membaca bahwa ini seperti akan ada perang besar dalam tanda kutip ya, antara pihak-pihak yang satu didukung oleh kekuatan pertahanan, yang satu didukung kekuatan keamanan gitu ya. Dan penegakan hukum jadi ada di tengah-tengah kira-kira gitu. Nah, walaupun dengan alasan spekulatif seperti itu, tetap tidak bisa dikatakan, dibenarkan ya secara tata negara ya? Secara konsep sudah terjadi perang sunyi ini. Perang dingin ini ya, antara berbagai institusi negara. Kenapa kemudian kejaksaan hendak diamankan oleh tentara? Apakah polisi punya niat jahat terhadap kejaksaan kita? Kedua, apa pekerjaan kejaksaan sehingga mau diambil oleh kepolisian? Lalu butuh keamanan dari militer. Sedang apa yang terjadi? Pak Presiden harusnya panggil tuh ketiga-tiganya. Kalian sedang main apa? Kenapa ini sedang terjadi? Pak Presiden diam gitu ya. Dan kita sadari ini semua adalah persaingan memperebutkan lahan basah di sipil. Selain kejahatan lain mungkin ya saya tidak tahu. Tapi kita semua tahu bahwa dulu era jabatan sipil diambil oleh teman-teman kepolisian semua. Lalu tiba-tiba sekarang masuk pula teman-teman tentara di jabatan sipil. Kompas baru saja memberitakan ada 4.531 jabatan sipil yang dikuasai polisi kita. Sebegitu rusaknya tata kelola kita bernegara. Sekarang ditambah dengan teman-teman TNI. Ya, tiba-tiba ada Seskap yang dipaksakan undang-undang TNI-nya diubah untuk satu jabatan ini. Mas Aman bisa bayangkan negara ini buat undang-undang untuk meloloskan satu jabatan untuk diisi oleh satu orang. Ini persaingan merebutkan sesuatu. Tata kelola negara kita yang tidak becus. Kalau polisi mau ditempatkan di tempat yang benarnya, teman-teman TNI ditempatkan tempat benarnya,
mereka harus diberikan kewajaran hidup sejahtera. Kalau enggak, ngapain orang mengorbankan nyawanya untuk mengaman kita, mempertahankan negara kita, kalau kemudian tidak dijamin kesejahteraannya. Gara-gara tidak dijamin, ini peran oligark juga ini. Kenapa oligark tidak mau mereka dijamin? Ya karena mereka bisa dikendalikan dengan kekuatan uang dan kesejahteraan yang mereka berikan. Apakah tidak bisa dibaca dengan begini? Ini sebenarnya niat baik niat presiden untuk membersihkan soal korupsi, soal yang kemungkinan ada backing, ada backup yang begitu besar sehingga perlu kejaksaan yang sedang mengusut kasus korupsi perlu di backup secara konkret dengan kekuatan fisik. Saya tanya pertanyaan Mas Aman. Kalau Mas Aman jadi presiden, mau memperbaiki semua sistem ini termasuk 3 institusi ini, apakah Mas Aman membiarkan jaksa agungnya masih lama, polisinya masih lama, panglimanya masih lama? Itu jawaban dari pertanyaan itu. Jadi bagi saya, kalau presiden memang punya niat mereformasi, itu sudah dia ganti dengan figur-figur di 3 institusi itu yang betul-betul oleh publik nggak mungkin tidak terjadi perubahan. Nepal itu kejadian yang menarik ya. Tiba-tiba Perdana Menteri baru ad interimnya dipilih, itu adalah orang paling revolusioner di Republik itu. Dia melawan betul, dia pernah jadi Ketua Mahkamah Agung, dia pernah suaminya dipenjara gara-gara itu, dia juga pernah mau didelik dan dipecat karena itu. Jadi kita tinggal cari nih, apakah Novel Baswedan, Bambang Wijayanto, yang kemudian orang bilang, ini pilihan serius. Oke, sekarang ini kan sedang bergulir juga kan, calon-calon Kapolri gitu ya, beredar di publik nih. Nah, apa itu tidak cukup menjadi clue bahwa Presiden setelah kemarin melantik penasehat, walaupun kata Bang Ferry, Presiden tidak perlu penasehat, hanya untuk melakukan reformasi kepolisian. Nah, sekarang dengan beredarnya calon Kapolri yang menguat sekarang ini, itu apa tidak bisa dijadikan petunjuk bahwa itu clue menuju katakanlah dimulainya langkah mereformasi kepolisian? Dari 2 nama yang tersebar, tidak satu pun yang menjelaskan bahwa ini akan merombak luar biasa institusi kepolisian. Kita tahu presiden bisa dan mampu. Tinggal kemudian presiden menunjuk nama yang membahagiakan kita semua. Kalau 2 nama cerita Kapolri baru, kita semua sudah tahu ini cuma transaksi politik. Siapa yang paling kuat dan akan menentukan kepolisian di masa depan. Ini pertarungan orang-orang siapa saja. Saya tidak ingin mengatakan 2 ini tidak ada harapan, tapi harus lebih dari itu. Jadi ini bukan jawaban atas tuntutan reformasi kepolisian. Kan lucunya pihak istana mengatakan akan ada upaya revisi undang-undang kepolisian. Itu mah bukan konsep reformasi perbaikan kepolisian. Sejak kapan perbaikan kepolisian ditentukan oleh revisi undang-undang kepolisian? Problematikanya bukan di sana. Saya mau ngutip Taverne ya, salah satu pakar di Jerman yang mengatakan, berikan saya undang-undang paling buruk sekalipun, tapi beri saya jaksa yang baik, polisi yang baik, hakim yang baik. Saya benahi hukum. Masalahnya di orang, bukan di undang-undang. Undang-undang dimanipulasi. Uang undang-undang saja sudah bisa diubah melalui paman dan segala macam, kok masih kita berharap revisi undang-undang. Orangnya, pamannya yang kemudian kita... Jadi sebagai orang tata negara, Bang Ferry justru lebih percaya pada eksekusinya, bukan pada regulasinya. Kita tuh sebagai negara civil law, buat undang-undang itu jago. Tapi undang-undang itu kan bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Ya, banyak contohnya. Bukan tidak percaya regulasi, tapi orang yang membuat regulasinya dibenahi dulu. Agar orang yang menegakkan regulasinya dibenahi dulu. Kalau tidak, regulasi akan jadi teks hambar tanpa ada perasaan. Bagaimana mau menegakkan hukum tanpa perasaan? Gitu? Nah, ini menyangkut pihak yang membuat regulasi nih, anggota DPR. Setelah kemarin kerusuhan, penjarahan, setelah sebelumnya demonstrasi itu, kemudian kita tahu ada istilah yang dimunculkan tuh, menonaktifkan anggota DPR. Sebenarnya kedudukan
diksi menonaktifkan DPR, anggota DPR itu kan nggak dikenal ya. Yang dikenal kan recall atau PAW ya, pergantian antar waktu gitu. Tapi kalau menonaktifkan itu sebenarnya kan dia tidak kehilangan apapun kecuali mungkin status sementara ya, tidak aktif. Yang dikenal itu pergantian sementara, pergantian antar waktu, pemberhentian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Istilah nonaktif hanya dikenal untuk anggota DPR yang hendak diadili secara etik dan dia adalah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sehingga dia nonaktifkan. Ya. Nah, istilah nonaktif tidak dikenal di konsep kemarin itu untuk menerima atau menampung aspirasi publik terhadap anggota Dewan yang bermasalah. Nah, kalau nonaktif maknanya sepanjang pengetahuan saya yang pendek, kalau ada nonaktif berarti bisa diaktifkan kembali gitu ya. Nah, istilah itu secara politis oke lah ya untuk meredam suasana. Tetapi yang diinginkan publik jauh dari itu. Publik ingin orang ini mendapat pembelajaran. Masalahnya beberapa figur orang-orang ini kan adalah figur penting di tubuh partai. Nah, oleh karena itu pilihan partai adalah mendengarkan aspirasi publik atau mau mengakali publik. Nah, dari kemarin hingga sekarang kita tahu bahwa ini akal-akalan saja. Saya tidak merasa ada niatan ya untuk memberikan pembelajaran kepada anggota partai politik. Kalau Anda melukai perasaan publik, Anda harus diberhentikan. Sehingga Anda belajar ke depan kalau mau jadi anggota partai politik, Anda betul-betul berhati-hati dengan pilihan diksi Anda yang akan melukai perasaan orang banyak, pemilih Anda kurang lebih. Nah, ini berarti kalau secara teknis penonaktifan ini tidak bisa ditindaklanjuti apapun di nggak DPR, ada apapun ya? yang berubah. Gaji, tunjangan, fasilitas, hak semua akan tetap. Jadi tidak mungkin diksi ini akan mempengaruhi kebijakan apapun terkait personal anggota dewan. Nah, termasuk misalnya ya, kemudian diajukan ke Mahkamah MKD ya, oleh Partai Buruh ya. Saya dengar. Misalnya oleh publik atau misalnya ya itu apa nggak bisa itu kan udah ada bukti bahwa oleh partainya dia dinonaktifkan, ada tuntutan dari masyarakat. Bukankah itu bisa masuk ke sidang MKD? Mahkamah Kehormatan Dewan ya? Ya, konsep Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan jeruk makan jeruk ya Mas. Ya, kalau kemudian anggota partai tertentu itu bagian dari koalisi dan MKD-nya diisi oleh maksimal orang-orang dari koalisi partai tertentu, kita bisa bayangkan bahwa proses etik itu tidak akan memberikan dampak apapun. Dan gimmicknya terlalu banyak di MKD itu, pakai jubah hakim lah, sebenarnya tidak boleh itu konsepnya. Lalu kemudian kita tahu yang tampil di permukaan dengan kebijakan di balik layar tidak akan sangat berbeda. Karena itu forum politik juga bagi mereka. Sanksi terberat di MKD itu apa sampai pemberhentian? Harusnya bisa diberhentikan. Ya, walaupun kekuasaannya ada di ketua partai ya. Oke, kita geser lagi ke soal tuntutan-tuntutan yang sebenarnya ini substansial, tapi mungkin kurang terlalu tidak disentuh ya. Misalnya soal pemberantasan korupsi ya. Kan ada salah satu tuntutan itu pengesahan undang-undang perampasan aset ya. Jadi bagian dari paket tadi seharusnya. Nah, kalau Bang Ferry melihat ya dari sejak pertama presiden dipelantikan, kemudian menyatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, terus kemudian lihat eksekusinya, ada sih beberapa bahkan sudah mulai ada anggota kabinet yang OTT gitu ya. Tapi kalau melihat intensitas OTT yang sekarang ini terjadi atau kita lihat itu memang OTT itu tidak menunjukkan bahwa kinerja KPK lalu tinggi, tidak. Nah, bahkan kecenderungannya kan sekarang digeser, OTT-nya berkurang karena fokus pada pencegahan. Kalau Bang Ferry melihat di lapangan seperti apa sih pencegahan korupsi itu yang dilakukan? Jadi korupsi ini kan extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa. Maling ayam
nggak ada tuh konsep pencegahannya. Ya. Walaupun di seluruh ruang tindak pidana, konsep pencegahan itu harusnya bagus berjalan agar ke depan tidak terulang. Tapi sejak kapan konsep pencegahan maling ayam lebih dikedepankan dibandingkan ditangkapnya maling ayam? Dalam berbagai kejahatan juga begitu. Pertanyaan besarnya yang timbul adalah, kenapa hanya soal korupsi saja pejabat bilang kuatkan di pencegahan? Kedua ini saling terhubung. Pencegahan terbaik itu adalah penindakan. Penindakan terbaik adalah pencegahan. Sebab pencegahan, kalau tidak berlangsung penindakan, tidak ada orang yang akan takut melakukan. Kalau tidak ada penindakan, bagaimana orang melakukan pencegahan? Jadi kedua-duanya terhubung. Di dalam ANKEK begitu, di dalam konsep tindak pidana juga begitu. Yang kemudian dicetuskan dalam gagasan para bangsa-bangsa dalam ANKEK itu. Sorry. Jadi menurut saya aneh kalau gagasannya melihat ke pencegahan. Walaupun saya paham azasnya. Azasnya begini. Do not fight corruption by fighting corruption. Jangan Anda memberantas korupsi dengan memberantas korupsi. Karena cara memberantas korupsi bukanlah penindakan. Penindakan itu menghentikan pelaku yang sudah melakukan korupsi. Caranya memastikan proses tatanan lembaga berjalan dengan baik, siapa pelakunya dikejar, follow the money, itu istilah teman-teman KPK, dan itu tidak terjadi. Kalau di luar sudah canggih betul orang. Australia baru belajar dari Indonesia, Mas. 2023 dia buat KPK-nya. Tapi mereka sudah ke langkah yang canggih-canggih mengungkap perkara. Kita, judi online dengan berbagai pembuat kebijakan masih tidak disebut sebagai tindak pidana korupsi. Padahal itu korupsi yang luar biasa. Jadi kita udah terlambat, tapi mau diperlemah lagi KPK-nya. Saya ingin menyebut dulu Pak Prabowo sebelum jadi presiden, atau dalam beberapa kali kesempatan, beliau kan menyalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden berulang-ulang ya. Hobi beliau. Kan salah satu yang sering diungkap Pak Prabowo itu, saya akan mencukupi gaji para aparatur negara. Ya. Dengan asumsi bahwa kalau penghasilan dicukupi, maka kemungkinan akan korupsi akan mengecil atau setidaknya itu bagian dari upaya pencegahan. Nah, dalam kaitan itu gimana Bang Ferry melihatnya? Satu saya setuju, tapi implementasinya tidak terjadi. Misalnya Pak Prabowo menaikkan gaji teman-teman kehakiman, para hakim. Itu kata teman-teman kehakiman berputar-putar tanpa ada ujungnya. Maksudnya nggak segera dieksekusi? Nggak segera dieksekusi. Dan harus diingat bahwa problematika kita itu selalu suka membuat nomenklatur baru tanpa kejelasan. Misalnya mau mensejahterakan guru, dosen, hakim, polisi, dan lain-lain. Itu yang dibuat tunjangan gaji ke-13 lah, tunjangan P1, P2. Untuk apa itu semua? Membuat bertele-tele administrasi kita. Kalau mau mensejahterakan orang, hitungnya, satu, rumah jenis sejahtera apa yang paling layak? Angkanya berapa? Kebutuhan makanan, kehidupan mereka paling layak berapa? Pendidikan anak berapa? Kesehatan berapa? Kalau sudah diakumulasi, akan dapat tuh angka gajinya, Mas. Ya. Semudah itu kan? Kenapa tiba-tiba P1 dengan syarat, P2 dengan syarat, tunjangan ini dengan syarat, gaji 13, bla 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 bla. Bagi saya, ini cara negara tidak pandai bekerja, administrasinya tidak pandai. Jadi kalau ini dilanjutkan, kita hanya akan berputar-putar di reformasi. Sekarang misalnya teman-teman prajurit TNI, teman-teman jabatan terendah di kepolisian itu, mereka butuh layak hidupnya berapa sih angka gajinya? Mereka bisa sewa rumah atau beli rumah itu berapa sih? Nggak ada data negara, Mas. Jadi bagi saya negara nggak tahu juga ini gaji orang mau berapa gitu ya. Oke, gagasannya sudah enak didengar, presiden bahkan pidato di depan para hakim semua. Tapi coba deh tanya teman-teman hakim itu
memudahkan urusan atau nambah urusan baru. Ya, ya. Karena saya kan PNS berpengalaman ya, sampai sekarang masih PNS. Saya itu heran dengan bagaimana cara negara bekerja mensejahterakan orang. Kenapa mereka membuat sesuatu yang mudah menjadi rumit? Dan itu yang terjadi. Pak Prabowo mungkin niatnya baik, tapi eksekusi di lapangnya bukan orang yang tepat. Pemimpin yang baik harus tahu anak buahnya yang mana yang paling tepat untuk mengeksekusi. Nah, sekarang kalau kita bikin pilihan ya, apa yang punya efek deterrence paling kuat di antara berbagai langkah yang mungkin bisa dilakukan? Apakah undang-undang perampasan aset, ataukah soal sumbangan partai politik, atau mungkin hal-hal lain, LHKPN dan sebagainya? Kalau katakanlah di negara-negara lain ya, yang sudah katakanlah sukses melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kalau tadi disebutkan antara pencegahan dan pemberantasan itu sebenarnya saling terhubung. Gitu. Ya. Saya pisah-pisah ya, Mas. Perbaikan sistem politik harus melalui perbaikan partai politik dan sistem kepemiluan. Ini tidak pernah fair. Ya. Kami di penelitian kami mau menyatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tapi kami sederhanakan. Satu, batasi masa jabatan ketua partai. Kalau enggak, partai kita menjadi perusahaan keluarga itu. Karena diwariskan terus. Yeah. Kedua, kandidasinya harus demokratis. Jadi sehingga sistem pemilu mau terbuka tertutup terserah sepanjang internal partai demokratis. Kedua, perjelas relasi negara dengan partai. Kalau enggak, partai akan lebih dominan kepada negara. Ini ada 5 ya, saya bisa cerita panjang soal itu. Sistem partai pemilu akan mengikuti itu. Kedua, di penegakan hukum. Di penegakan hukum, bagi saya, seluruh aparat itu wajib hidup sejahtera. Konsep reformasi Polri dan TNI harus terjadi. Pastikan peradilan independen. Saya mau mengusulkan dengan teman-teman, hakim itu cukup tunggal saja, tidak perlu majelis. Supaya kita tahu siapa yang bertanggung jawab di isu-isu ini. Jangan nanti kalau bertiga begini, saya kan dissenting. Nggak ada yang bertanggung jawab dengan perkara itu. Nah ini semua diperbaiki, tata kelola, sistem perekrutan dan segala macam. Sistem perekrutan kita, Mas, menghasilkan orang-orang bodoh baru menjadi hakim. Padahal banyak anak-anak pintar. Sebagian teman-teman hakim malah setuju. Sistem kita berpola. Jadi orang tidak harus jadi hakim dulu langsung. Masa saya usulan jadi hakim tiba-tiba lulus pengalaman hukumnya rendah. Orang bisa jadi lawyer dulu, jadi jaksa negara dulu, baru jadi hakim negara. Jadi orang ini yang jadi hakim dia sudah paham nih. Lawyer itu sama jaksa mau main apa itu nih? Kan yang dilakukan dengan hakim tipikor bukan? Di tipikor kemarin memang ada seleksi ini. Yang di luar hakim juga di luar bisa hakim, kan? Ya. Tetapi saya tidak melihat itu berimbas kepada proses peradilan yang lain. Bahkan ya tidak semua orang jadi hakim tipikor yang betul-betul punya kredibilitas tipikornya gitu ya. Nah ini hakim. Nah di ruang administrasi perbaikannya di istana. Nggak ada di tempat lain, pasti di istana. Cara paling sederhana, sederhanakan dulu kabinetmu, baru kau paham bagaimana menyederhanakan administrasi tata kelola negara. Ini pintu di istana itu banyak sekali, Mas. Ya. Di negara maju pintunya cuma satu. Ini ada KSP, ada Seskap, ada Mensesnek. Kemarin ada PCO ya. Sekarang masih ada masih juga. ada ya, Virgin Coconut Oil ini kan. Jadi terlalu banyak pintu yang menurut saya membingungkan. Kalau presiden paham keluarnya kebijakannya pintunya mana, dia juga akan paham yang masuk informasi pintunya mana. Kalau 4, bayangkan Ferry Amsari mengadu ke PCO, presiden yang dia dengar KSP, gimana ceritanya? Jadi presiden harus menyederhanakan dulu, termasuk kabinet presiden yang ratusan ini. Kalau di kami dulu di penelitian mengusulkan 21 menteri. Bahkan teman-teman, kasihlah tambah sedikit, ada teman-teman yang mengusulkan 26. Ini akan lebih efektif bagi Pak Prabowo membenahi.
Ingat, kita semua sebenarnya ingin ada pembenahan. Saya meragukan Pak Prabowo dari awal karena proses kecurangan pemilu yang luar biasa, tapi saya dan teman-teman inginnya Pak Prabowo sukses supaya Pak Prabowo bisa mempermalukan kami gitu ya. Untuk kalian tidak terbukti semua. Karena itu harapan kami agar pembenahan ini bisa berlangsung cepat. Memang sepertinya sederhana kalau dimulai dari istana, menyederhanakan kabinet dan pintu-pintu istana tadi ya. Tapi kalau yang disebut Bang Ferry tadi ada beberapa hal, itu seluruhnya kan memerlukan regulasi kan. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebenarnya proses legislasi itu biayanya berapa sih sampai kemudian satu undang-undang misalnya itu bisa dirumuskan, ditelurkan, diundangkan gitu. Saya pikir di Indonesia itu regulasi itu berbiaya mahal karena pembentuknya aja yang berputar-putar, bayar orang kemana-mana, tetapi tidak menghasilkan apapun. Kegiatan menampung aspirasi kemana-mana, tetapi bukan aspirasi bukan ini partisipasi bermakna ya, gitu ya. Bukan bermakna. Ini yang membuatnya mahal ya, dan tidak menghasilkan. Bahkan data kita ya, rata-rata per tahun itu tidak sampai 10% dari prolegnas dipenuhi. Tapi uang keluar dari sana banyak. Nah, itu perlu ditanya teman-teman IPC ya, yang kemudian paham betul soal dana dan segala macam. Tapi mereka mengindikasikan nggak sesuai antara budget yang dikeluarkan. IPC itu Institute Parliamentary Center Indonesian Center ya. Nah, ini problematika dalam pembentukan undang-undang. Memang butuh undang-undang, Mas. Tapi saya punya pegangan Taverne tadi bahwa untuk memperbaiki itu di sistem utamanya. Kalau di sistem parlementer, perbaikan utama di parlemen. Ini presidensial. Perbaikan utama di presiden. Presiden punya 5 cabang kekuasaan yang kalau diperbaiki semuanya akan memperbaiki banyak hal. Ya. Kelima itu eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomatik, luar negeri, dan pertahanan keamanan. Ada semua di tangan presiden. Tidak ada satupun di Indonesia ini yang tidak bisa diubah presiden dengan cara-cara presiden. Jadi kalau dari Bang Ferry, kalau mau sederhana, mulailah dari presiden gitu ya. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bang Ferry. Perbincangan kita saya kira sangat bermanfaat buat publik dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di Semua. Amin. Terima kasih.